mendapat zakat fitrah. Kita bantu sayang ya, masing-masing ya nak ya. Terus apakah anak-anak pernah membagikan dan atau membantu penyaluran zakat? Di mana ya anak-anak? Di panti asuhan, betul. Langsung diserahkan fakir miskin. Di mana anak-anak ketahui ya? Belajar hari ini adalah tentang makna zakat. Tujuannya, nah ini perhatikan. Tujuannya nanti anak-anak diharapkan dapat mengerti tentang makna zakat. Apa ya zakat fitrah itu nanti anak-anak paham. Terus yang kedua, anak-anak juga mengetahui ketentuan di dalam zakat fitrah. Itu nanti yang menjadi harapan kita bersama di dalam belajar hari ini. Anak-anak kita semangat ya, tetap semangat belajar tentang makna zakat supaya kita betul-betul paham. Semangat bersungguh-sungguh. Manjada wajada. Apa artinya saya? Ayo, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh. Oke, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Mantap. Sip. Nah, anak-anak selanjutnya ya, kita ketahui bahwa makna zakat itu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah disebutkan ayat berapa sayang? 10 bahwa zakat fitrah itu adalah hukumnya wajib. Coba ayo kita baca bareng-bareng ayatnya. Mulai materi, apa pengertian zakat? Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Dari segi bahasa Arab, yaitu zakat, yang berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Fitrah berasal dari kata Arab fitrah, yang berarti suci. Dengan demikian, zakat fitrah menurut tinjauan kebahasaan mempunyai arti tumbuh suci. Mengapa zakat fitrah harus ditunaikan? Itu sebagai wujud dari rasa syukur atas nikmat berpuasa dan sebagai bentuk pembersihan diri dari dosa dan kesalahan selama bulan Ramadan. Bagaimana tata cara menunaikan zakat fitrah? Zakat fitrah berupa makanan pokok sesuai jenis makanan pokok di daerah setempat. Zakat fitrah wajib dikeluarkan saat matahari terbenam pada hari Ramadan atau malam hari raya hingga sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Dari segi bahasa Arab, yaitu zakat yang berarti tumbuh, suci, dan keberkahan. Fitrah berasal dari kata Arab fitrah yang berarti suci. Dengan demikian, zakat fitrah menurut tinjauan kebahasaan mempunyai arti tumbuh, suci. Zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya. Zakat fitrah itu ada rukunnya, anak. Rukun zakat fitrah ya. Coba yang pertama apa ya? Harus ada niat. Niat untuk memberikan zakat fitrah. Niatnya boleh di dalam hati dan boleh diucapkan. Terus yang kedua adalah ada orang yang mengeluarkan zakat.
mujaki. Terus ada orang yang menerima zakat dinamakan mustahik. Nah, mustahik. Terus yang terakhir ada barang yang nantinya bisa diserahkan berupa makanan pokok. Kalau kita apa nak makan pokok kita? Nasi. Maka yang harus kita berikan adalah beras. Syaratnya wajib zakat fitrah. Tentunya harus orang Islam. Terus yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari Idul Fitri masih hidup, baik anak kecil, laki-laki, perempuan, ya wajib mengeluarkan zakat fitrah. Terus tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain. Maksudnya orang tadi punya dan mampu untuk mengeluarkan zakat fitrah. Bagaimana Bu dengan orang fakir miskin? Apakah wajib zakat? Nah, karena fakir miskin itu adalah nanti termasuk di dalam 8 golongan yang mendapatkan zakat fitrah, maka orang yang tidak punya atau tidak mampu tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Baik anak-anak, nah perhatikan ini ukuran zakat fitrah itu berapa ya? 2,5 kilo atau 2,5 kilo beras atau makanan pokok ya, atau bisa dikatakan 3,5 liter. Nah ini ukurannya saya bilang ini Bapak Ibu ini anak-anak tidak tahu piro ya berapa ya ukuran zakat fitrah. Nah ini bilangnya saya tidak berani 2,5 Bu zakat fitrahnya. Boleh tidak dikasihkan uang Bu Guru? Boleh dengan seharga beras. Misalnya beras 1 kilonya harganya 15.000, berarti 2,5 kilo berapa nak? Yo, 30 kan 2 kilo, terus setengahnya berapa nak? 7.500. Berarti kalau 2 kilo setengah, berarti berapa jumlahnya? 37.500 atau digunakan 40.000 tambah bagus, tambah matoh, digunakan di apa namanya biar lebih utama, Baik anak-anak sekalian perhatikan ini. Nah ini 8 golongan yang berhak menerima zakat. Siapa ya mereka? 8 golongan. 1 fakir, 2 miskin, yang ketiga rikop. Rikop itu budak sahaya. Atau yang keempat gharib. Gharib itu orang yang banyak hutang, hartanya habis semua, banyak hutangnya banyak, ini bisa diberi zakat. Terus mualaf itu apa saja? Orang yang apa ya berpindah dari agama yang lain ke agama yang oke, betul mualaf. Terus bisa pilihlah orang yang berjuang di jalan Allah. Terus ibnu sabil, nah itu yang bepergian, terus amil zakat. Amil zakat itu yang mengurus zakat. Biasanya anak-anak menyerahkan zakat itu kan ada yang ngurusi ya. Nah itu namanya amil. Amil itu yang mengurusi zakat. Ini 8 golongan yang berhak menerima zakat. Baik anak-anak, ini adalah gambar-gambar yang berkaitan dengan zakat fitrah. Pertama, gambar apa ya sayang? Halo? Apa sayang gambarnya yang pertama? Berupa makanan pokok. Bu Guru, saya ingin menyerahkan zakat fitrah berupa roti. Boleh tak kira-kira? Boleh. Roti loh? Tidak boleh. Karena tidak makanan pokok kita. Zakat fitrah itu harus berupa makanan pokok. Oke, pintar Mas Java. Terus gambar kedua, nah ini namanya ambil panitia zakat. Panitia penerima zakat. Oh itu ada yang menyerahkan, Nah, terus ini, nah itu menyerahkan kepada fakir, menyerahkan zakat fitrah kepada fakir miskin.
nanti yang mengumpulkan pertama yang akan dipilih, oke? Yang akan dituliskan turun di papan ini. Terus pertanyaan yang sama supaya diganti dengan pertanyaan yang lain. Siap anak-anak? Baca buku dari buku-buku yang lain tentang mengajarkan, boleh? Oke, sampean terus kelompok apa? Dan siap ya, Kak? Membuat pertanyaan seputar itu tadi. Sama kelompoknya ya. Tetap semangat berlomba-lomba. Ayo cepat membuat semangat. Nah, makasih. Ayo, apa arti jaga fitrah? Apa sajanya di belakang nggak apa-apa, boleh. Nah, ini saya pertanyaan untuk kelompok. Oke, tumbuh berkembang suci bersih dan berkah. Semangat untuk Nah, di sini ditulis 1 ya, kelompok 1. Sudah. Ya.